Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Bulughul Maram dan kita masih di bab syarat dan yang dilarang dalam jual beli. Dan kita melanjutkan di hadis 673 dari Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la talaqqaw rukban wa la yabi' hadirun libad. Qultu li Ibn Abbas, ma qawluhu la yabi'u hadirun libad? Qala la yakunu lahu simsara. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan di jilid 3 halaman 94 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1157 yang terjemahannya kata Nabi SAW, janganlah kalian menghadang kafilah dagang yang baru tiba. Dan janganlah orang kota melakukan jual beli untuk orang-orang desa. Saya berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Taus seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, apa yang dimaksud dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, dan janganlah orang kota melakukan jual beli untuk orang desa. Maka beliau menjawab, Ibnu Abbas menjawab radhiyallahu anhuma, tidak menjadi maklar untuknya. Seperti biasa kita akan keluarkan hukum-hukum syar'i dari hadis ini. Yang pertama, adanya larangan dari Nabi SAW untuk menahan kafilah dagang. Secara histori, sejarah saudaraku seiman, di zaman dulu orang kalau mau transaksi seringkali menunggu kafilah-kafilah dagang. Kalau kita zaman sekarang mirip dengan mobil-mobil kontainer yang mendatangkan barang-barang atau truk-truk yang mengangkat produk-produk, baik itu sayuran, apa sajalah produk-produk ini. Maka zaman dulu itu seperti kafilah dagang. Nah, Nabi SAW melarang seseorang di antara kita menghadang, artinya menahan dan bertransaksi di tengah jalan sebelum produk-produk ini tiba di lokasi tujuan dan ditentukan harga juga ditata. Jadi tidak boleh menghadang di tengah jalan lalu transaksi. Terkecuali kalau pemilik-pemilik pedagang ini memang memiliki posko-posko di mana mereka berhenti. Ada beberapa kafilah dagang di zaman Nabi SAW, bahkan masih berlaku di zaman khilafah-khilafah Islam. Ya, sampai di zaman khilafah Utsmaniyah pun di awal-awal masih berlaku. Ada beberapa pedagang-pedagang, mereka sering jalan berkelompok-kelompok. Dan kalau 3 ekor unta ke atas, maka dikatakan satu kafilah. Jalanlah kafilah-kafilah ini, mereka mampir di setiap kota yang mereka anggap ramai. Lalu mereka membeberkan dagangannya, lalu mereka jual. Itu lain, itu dibolehkan. Jadi kalau ada orang jual makanan misalnya, lalu kemudian dia bawa mobil tersebut diparkir di pinggir jalan, yang memang dibolehkan oleh pemerintah kita misalnya, seperti banyak orang jual nasi kuning, jual apalah nasi goreng, segala macam. Memang dia yang datang dan dia yang membuka di situ, lalu orang jalan transaksi, nggak ada masalah, nggak masuk dalam hadis ini. Tapi yang dilarang adalah kitanya menghadang untuk menyuruh mereka menjual. Ya, ini dikhawatirkan akan mengganggu transaksi tersebut, karena banyak efek. Bisa saja yang sedang membawa kafilah itu bukan pemiliknya, sehingga dia jual barang orang lain.
Bisa saja memang produk-produk tersebut karena belum ditata, dirapikan, maka bisa saja ditemukan atau disortir oleh para pembeli, dibeli yang bagus-bagus, yang buruknya semua ditinggalkan sehingga nanti tiba di lokasi tidak bisa terjual. Bisa saja yang menahan ini adalah para perampok-perampok dan yang seterusnya. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi memang hikmah syar'inya diberikan kesempatan seorang pedagang untuk membeberkan produknya, menatahnya, baik harga, baik kualitas, baik apa saja, barulah kemudian kita transaksi. Juga dalam hadis ini dikatakan, dan janganlah orang kota jual beli untuk orang desa. Kalau secara letterlet berarti tidak boleh ada transaksi antara kota sama desa. Tetapi Tawus rahimahullah, seorang ulama tabi'in, bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seraya berkata, apa maksud dari sabda Nabi SAW? Tidak boleh orang kota berjual beli dengan orang desa. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak boleh dia menjadi perantaranya atau maklarnya. Ini pun dirincikan oleh para ulama. Yang dimaksud adalah tidak boleh seseorang dari kota datang ke sebuah desa, kemudian dia hanya mengumpulkan informasi-informasi, ini tanah siapa, ini rumah siapa, ini kebun siapa, dikumpulin semua sama dia. Lalu kemudian dia datang ke satu kota atau di kota dia, lalu dia mengatakan di desa ini ada begini dan begitu. Lalu kemudian dia memanggil para pembeli-pembeli untuk datang. Terlebih lagi yang dikatakan oleh para ulama, dikhawatirkan kalau orang-orang kota ini tidak tahu tentang kualitas produk di situ, tidak tahu masalah harga di situ, sehingga terjadi transaksi yang salah. Atau mungkin dia hanya mengumpulkan informasi, tanah ini milik fulan, mau dijual ya? Iya. Dia enggak sampaikan kepada pemilik tanah atau pemilik rumah, saya coba tawarkan ke orang lain ya. Enggak. Dia langsung tahu ini mau dijual, ambil informasi, dia langsung pulang, langsung dia iklanin. Dan dia membawa pembeli-pembeli. Bisa saja mungkin itu batal dijual, bisa saja itu tidak, mungkin itu spanduk yang lama, mungkin orang salah pasang, mungkin segala macam hal. Jadi dimaksud di sini adalah tidak adanya komunikasi yang terjadi antara pihak orang kota sama orang desa. Si orang kota cuma datang mengumpulkan semua informasi barang yang mau dijual di situ, sampai tidak ketemu pun sama pemilik tanah dan pemilik rumah misalnya atau pemilik kebun, dia langsung tahu ini mau dijual, langsung diiklanin sama dia. Dia buat brosurnya, dia buat segala macam, seakan-akan produk tersebut adalah punya dia atau yang sejenisnya. Maka orang-orang pun banyak akhirnya yang mau beli, ternyata belum dikomunikasikan sama pemiliknya. Dari apa yang saya paparkan tadi, rincian oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang dari kota datang ke satu desa, atau dari kota ke kota yang lain, kerja dia memang tanah, dia marketing tanah. Dia datang, dia mencari tahu, misalnya perusahaannya butuh sebuah tanah dari Jakarta, dia datang ke Bandung. Di Bandung misalnya atau di satu desa atau kota yang kecil, dia datang entah kota apa misalnya, kemudian dia tugasnya mengumpulkan data-data tanah yang mau dijual. Perusahaannya akan beli tanah itu untuk bangun sebuah komplek perumahan misalnya. Itu tidak ada masalah. Dia datang ke sana, dia kumpulin, dia kasih ke perusahaan dia misalnya. Ya. Yang dimaksud di sini yang tidak boleh adalah dia datang tanpa informasi tadi. Dan satu sisi yang lain juga dibolehkan kalau orang datang dari kota, datang ke satu kota yang lain. Dia melihat ada peluang. Dia pernah dengar temannya di Jakarta butuh tanah di Bandung, butuh tanah di Bogor. Pas dia lewat istirahat di satu SPBU, ternyata dia temukan ada di sebelahnya tanah mau dijual. Dia telepon temannya, atau dia telepon dulu nomor telepon di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tanah ini mau dijual ya, luasnya berapa gini-gini, baik.
Saya kebetulan lewat Pak, transparan. Saya punya teman di Jakarta mau cari tanah di sini. Bapak mau jual berapa? Mau jual sekian. Baik, saya akan menawarkan ke teman saya. Saya cuma mau pastikan Pak, apakah memang kalau saya tawarkan ke orang lain, Bapak menyiapkan fee buat saya? Tidak ada sesuatu, dia bukan bilang saya mau beli, dia tidak bohong, tidak ada rekayasa, dia apa adanya. Oh iya, memang saya sudah siapkan kayak umum di Indonesia 2,5% misalnya. Baik, kemudian dia telepon temannya, ini ada tanah, di sini saya sudah temukan sekian luasnya, saya posisinya bagus segala macam, kalau mau lihat boleh. Ini saya kirim foto-fotonya. Dia buka harga sekian, harga dari pemilik berapa disampaikan apa adanya. Dan insya Allah saya akan diberikan di situ persen kalaupun cocok. Selesai. Kalau ini yang dimaksud maka tidak ada masalah. Tidak ada larangan dalam masalah itu. Larangan di sini adalah sekali lagi orang datang tidak memberitahukan pemilik itu, tidak ada pembicaraan, tidak ada transparan atau mengaku sebagai seorang pembeli langsung, ternyata dia bohong, nanti dia markup harganya, nanti dia ini dan itu, ini semua yang tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan larangan hadis tadi yang sudah kita sebutkan. Jadi makelar pun secara umum ada pendapat ulama yang membolehkan. Selama itu adalah transparan dan tidak ada rekayasa data. Jadi makelar ya makelar. Memang kita ditahu sebagai orang yang hanya menyambung, itu pun kita tidak dalam masalah makelar ini supaya tidak ada harta haram, tidak boleh memaksakan ya. Kalau tidak kasih saya fee, saya tidak akan jual. Enggak. Itu kan hanya usaha dan kita cuma mengatakan kepada dia dengan ridho dia, kalau saya bantu ada pembeli, apakah memang ada disisipin buat saya? Jelas bahasanya. Kalau dia mengatakan saya memang sudah niat ingin mengeluarkan sekian dan sekian, akad itu terjadi, maka ada sebagian ulama yang membolehkan. Hadis 674. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talaqqul jalab faman tulqiya fashturiya min fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar." Janganlah kalian mencegat pedagang dari luar kota. Barang siapa yang dicegat lalu dibeli dagangannya, maka apabila pemilik dagangan tersebut masuk ke pasar, maka dia memiliki hak untuk memilih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya riwayat Muslim di jilid 3 halaman 1157. Hadis ini sebenarnya menguatkan hadis sebelumnya ya, tentang tidak bolehnya mencegat orang. Kalau ada orang merasa misalnya dia kepala desa lah, atau dia camat lah, atau dia apalah punya kedudukan di kota tersebut, kemudian dia main menahan-nahan mobil-mobil pedagang yang sedang jalan. Ya mungkin sudah mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, lalu ditahanlah. Karena merasa ini adalah wilayah kekuasaannya, harus melalui dia. Harus melalui dia, baru masuk pasar. Maka kalau ini terjadi, ini yang Nabi SAW mengatakan, jangan kalian mencegah pedagang dari luar kota. Biarkan mereka masuk, dagang. Tidak ada larangan, ini buminya Allah. Nggak boleh kita melarangnya. Kalau ada peraturan-peraturan khusus, pemerintah setempat memang peraturan resmi, misal harus mendaftarkan produknya, kayak kita mungkin ada melalui apa pengecekan tentang kesehatan, mungkin kalau kaum muslimin tentang kehalalan, itu harus diikuti dulu semua. Kalau sudah mengikuti prosedur, maka kata Nabi SAW, jangan kalian mencegat pedagang. Barang siapa yang dicegat lalu dibeli dagangannya, kesannya kayak secara paksa. Kalau tidak jual, maka nggak bisa masuk ke kota ini atau di desa ini. Maka mereka sengaja memaksakan dagangan itu harus melalui mereka, orang-orang setempat. Maka apabila pemilik dagangan tersebut masuk ke pasar, maka dia memiliki hak untuk memilih. Maksudnya, dia masih bisa mengambil kembali produk-produk dia itu. Karena memang dia punya hak syar'i, dia tidak boleh dihadang. Kalau sudah masuk ke pasar, ada orang datang, saya bawa barang dagangan satu mobil semangka. Masuk ke pasar. Setelah masuk pasar ada orang bilang, saya mau beli satu mobil ini. Berapa harganya? Sekian. Sepakat.
lalu orang itu jual lagi nanti setelah itu terserah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dicegat di tengah jalan sebelum masuk, kesannya memang tidak boleh masuk ke pasar itu atau ke kota itu dengan alasan adalah wilayah kekuasaan, maka itu tidak boleh. Ini yang disebutkan dalam hadis tadi. Hadis 675 juga dari beliau atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yabi'a hadirun libat wa la tanajashu wa la yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi wa la tas'alu al-mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha." Rasulullah SAW telah melarang seorang kota menjual untuk orang desa. Mirip penjelasan tadi ya, yang dimaksudkan. Dan janganlah kalian melakukan najshi. Dan janganlah seseorang membeli barang yang telah ditawar oleh saudaranya. Dan jangan pula seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Serta janganlah seorang istri meminta suaminya menceraikan madunya agar si istri tersebut dapat memenuhi isi bejananya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, dan Imam Bukhari menyebutkan di jilid 3 halaman 91 dan Imam Muslim jilid 2 halaman 1033. Masalah hadis ini tentu sudah saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, untuk saya rincikan satu persatu lagi. Hadis ini dikatakan Rasulullah SAW melarang seseorang dari kota menjual untuk orang desa adalah hadis tadi yang saya bilang. Penjelasan yang awal, orang kota datang mengumpulin data-data tanpa pamit, tanpa segala macam, tanpa ada kejelasan akad, apalagi mengaku sebagai pembeli, maka ini yang dilarang. Tapi kalau sudah saya rincikan tadi, kalau caranya benar, jelas, transparan, dia bukan pembeli, dia bilang dia bukan pembeli, dia perantara, dia mengatakan perantara, semuanya jelas, nggak ada masalah. Kemudian jangan kalian melakukan najshi, dan najshi sudah kita jelaskan. Transaksi najshi adalah orang sengaja menawar sebuah produk untuk dinaikkan harganya agar produk itu jadi mahal. Dan ini saya pernah jelaskan kalau teman-teman masih ingat di pertemuan sebelumnya tentang seringnya terjadi di pelelangan. Jadi sudah diletakkan misalnya di 4 sudut ruangan orang-orang tertentu. Lalu kemudian ini rumah saya mau lelang, siapa yang membuka harga? Maka ternyata bukan pembeli yang sebenarnya, orang yang sudah ditunjuk oleh pihak tertentu yang mengatakan 250 juta. Siapa lagi? Tunggu, ada enggak orang di situ yang hadir narik harga? Kalau enggak ada, orangnya dia lagi yang ngomong 275 juta dan seterusnya. Nah, ini namanya transaksi najshi. Padahal sebenarnya kalau tidak ada pun yang membeli nanti, itu tidak jadi transaksi. Karena ini orang-orangnya dia juga. Hanya untuk menaikkan harga. Baik itu karena pemilik tempat dikenal, kita hanya punya loyalitas sebagai teman, sebagai keluarga, atau memang dasarnya iseng. Sengaja dia masuk ke sebuah tempat, orang sudah pegang barang, orang harga itu 50.000. Lalu dia bilang, dia bilang sama pemilik toko, kalau orang ini nggak mau beli, ya, jual sama saya, 75.000 pun saya beli. Padahal dia cuma iseng. Mungkin supaya harganya naik atau hanya untuk menggodain orang. Nanti setelah itu dia pergi. Lalu akhirnya terpaksa orang yang pegang tadi, oh berarti ini produk bagus ya. Orang itu aja mau beli 75.000. Sampai dia terpaksa beli. Pada tadinya mungkin dia ragu misalnya. Ini contoh-contoh masalah transaksi najshi tadi. Dan itu tidak dibolehkan dalam Islam. Ya. Sebagian ulama mengatakan, masuk di dalam masalah najshi juga sebenarnya adalah menawar produk yang disebutkan di sini. Janganlah seseorang membeli barang yang telah ditawar oleh saudaranya. Kalau saudara kita lagi pegang barang, misalnya dia lagi pegang baju, dia lagi ngomong, walaupun belum jadi transaksi, nggak boleh kita tawar yang itu. Ambil produk yang lain. Kemudian dikatakan, dan jangan pula seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Dan makna pinang
adalah seorang laki-laki sudah berbicara sama pihak perempuan atau keluarga perempuan sambil berkata, saya ingin menikahimu. Bagaimana caranya? Baik, saya tanya keluarga saya, misalnya kata si perempuan. Ditanyalah keluarga si perempuan, mereka berikan kesempatan. Silakan kalau mau datang di hari Jumat tanggal sekian. Datanglah si laki-laki, baik dia sendiri atau dengan keluarganya, untuk nazar, melihat si perempuan. Lalu pihak perempuan meminta waktu. Itu sudah namanya pinang. Sudah dianggap pinang. Sampai pihak perempuan membatalkan nazar atau pertemuan itu. Kalau mereka langsung berikan keputusan pada saat itu, mohon maaf, kami belum cocok atau kami belum bisa, maka besok pun ada yang pinang lagi, ada yang mau lihat, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya pihak perempuan mengatakan berikan kami waktu seminggu, seminggu itu haram, nggak boleh sama sekali ada dibuka pintu untuk dilihat lagi oleh orang lain, kecuali mereka sudah berikan keputusan. Kemudian dalam masalah poligami, dan ini perlu setiap istri yang memang melalui rumah tangga poligami menyadari masalah ini, karena syaitan masuk, yang paling sering jadikan senjata adalah kecemburuan. Selalu dianggap kecemburuan yang harus ditonjolkan, kecemburuan harus ditonjolkan, dan itu adalah sebuah prestasi, itu tanda cinta. Ini kekeliruan, fatal. Apalagi banyak di antara akhwat kita yang sudah mulai belajar, mereka berargumentasi dengan Aisyah aja cemburu radhiyallahu anha. Padahal hadis-hadis tentang cemburunya Aisyah radhiyallahu anha itu ditutup dengan adanya pengakuan-pengakuan kesalahan Aisyah tentang itu. Dan yang menjadi hukum adalah penutupan riwayat, bukan awal kejadian, gitu kan? Kasus misalnya waktu Aisyah menepis piring kurma yang dibawa oleh seorang istri Nabi SAW karena dia merasa cemburu. Lalu Nabi SAW menyuruh pembantunya, ya, istri yang lain tadi, kalau saya tidak salah Ummu Salamah atau Sofia ini yang memberikan itu, kemudian disuruh pungut oleh Nabi SAW, oleh pembantu sambil mengatakan, pungutlah karena ibumu lagi cemburu. Hanya bahasa itu, dan Aisyah pun merasa malu dengan Nabi SAW. Merasa malu dan merasa bersalah dan minta maaf dengan Nabi kenapa dia lakukan tadi itu. Yang jadi hukum syar'inya adalah bukan cemburunya Aisyah, tapi masalah teguran Nabi SAW terhadap perilaku itu. Waktu Aisyah cemburu dengan Khadijah sambil mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda masih mengingat-ingat wanita Quraisy yang sudah tua keriput dan sudah dimasukkan ke dalam tanah? Sementara Allah sudah menggantikan anda wanita Quraisy yang jauh lebih mudah dan masih hidup, maksudnya dirinya. Kenapa harus kenang-kenang lagi Khadijah? Maka Nabi SAW marah. Hai Aisyah, tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan Khadijah. Karena dia beriman kepadaku di saat orang-orang lagi kufur. Allah karuniakan aku anak, 6 orang anak Nabi SAW dari Khadijah. Dan dia berkorban dengan hartanya untuk agama ini. Maka Aisyah pun merasa bersalah, minta maaf. Closingnya ini yang tidak diangkat. Bagaimana Aisyah mengakui itu kesalahan. Gitu kan? Waktu Aisyah berkata juga dalam riwayat yang lain tentang Sofiyah. Mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita pendek itu dan Yahudi. Gitu kan? Kata Nabi SAW, hai Aisyah, engkau telah mengucapkan kalimat, kalau kalimat itu ditaruh di air lautan, maka akan rusak lautan itu. Artinya dosamu besar sekali. Ngomongin madumu begitu. Maka Aisyah pun di sini meminta maaf dengan Nabi SAW. Artinya sebab terjadinya cemburu tersebut ada. Sehingga keluarlah hukum syar'i tentang teguran Nabi terhadap Aisyah. Yang jadi hukum syar'i teguran Nabi SAW. Bukan cemburunya Aisyah, gitu kan? Nah ini banyak disalahfahami, bahkan kita sayangkan sekali, banyak di antara teman-teman kita dai yang mengangkat, ini Aisyah cemburu, Aisyah cemburu. Kesannya ayo muslimah cemburulah, kan gitu. Akhirnya ditunggangi oleh banyak wanita cemburu buta sama suaminya, keliru sekali, gitu kan? Karena memang cemburu dalam Islam bagus, tapi pada pelanggaran agama.
Kalau pasangan kita selingkuh yang haram, cemburu. Saatnya di situ karena hukum Allah dilanggar kan gitu. Itu masuk dalam hadis Nabi SAW yang pernah ada laki-laki yang mengatakan, ya Rasulullah, istri saya selingkuh sama laki-laki lain. Apa yang saya harus lakukan? Sa'ad radhiyallahu anhu dengar itu marah. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada keluarga saya, kalau istri saya sudah jadi istri lalu selingkuh, saya akan hukum mati. Dirajam maksudnya. Karena kan orang kalau sudah menikah berzina kan dirajam. Diterapkan hukum Allah. Masa sudah haram masih dilanggar gitu loh. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Kata para sahabat, iya. Kata Nabi SAW, saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Saat ini cemburunya tepat. Dia cemburu pada saat istrinya kalau selingkuh, zina sama laki-laki lain yang haram. Di situ boleh cemburu. Kenapa kau langgar? Allah kan larang, kan gitu. Seperti itulah. Kata Nabi SAW, saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu daripada aku dan Sa'ad. Jadi letakkan cemburu pada tempatnya. Laki-laki, kalau dia melihat istrinya melanggar agama, tidak pakai hijab, interaksi sama sembarangan laki-laki, lalu dia cemburu. Itu adalah ibadah. Malah dayyuth namanya. Kalau dia tidak mau cemburu dengan istrinya di saat pelanggaran agama terjadi. Tapi jangan cemburu yang salah ini. Seperti kasus orang cemburu dengan mertuanya. Orang cemburu. Jadi kalau orang tua pasangannya datang, tuh orang tua kau datang lagi tuh. Loh, terus mau dihapus status orang tuanya orang? Kan gak mungkin. Itu akan jadi ayah dan ibu pasangan kita selamanya. Kalau datang iparnya cemberut. Loh, gimana mau dihapus status saudara pasangan kita? Gak mungkin kan gitu. Cemburu dengan anaknya. Ini salah tempatnya. Ada orang saking tidak mau mengontrol cemburu sampai sama tembok pun cemburu. Pasangannya berdiri sebelah tembok. Kenapa kok berdiri tadi di tembok itu? Warnanya kan ungu. Itu ada perempuan tetangga suka warna ungu. Gak ada hubungannya. Gitu kan. Tapi karena tidak mengontrol, dan ini bahaya. Tidak ada kenikmatan teman-teman sekalian dalam rumah tangga kalau semuanya cemburu buta ini. Antum percaya masalah itu? Karena kalau semuanya diikuti dengan cemburu dan kita anggap itu sebuah prestasi, nggak ada kebahagiaan. Karena semuanya dicemburuin. Apa saja jadi salah yang dilakukan oleh pasangan kita. Dan akhirnya masalah ditunggangi oleh syaitan untuk sering ribut gara-gara itu. Jadi harus difahami masalah ini. Makanya Nabi SAW mengingatkan di penutupan hadis, serta janganlah seorang istri meminta suaminya menceraikan madunya pada saat dia poligami. Udah, saya sudah nggak bisa tahan poligami. Sama dia saja atau sama saya. Sehingga suaminya harus sama saja ceraikan dia kalau mau sama saya. Agar si istri tersebut dapat memenuhi isi bejananya. Maksudnya semua fasilitas madunya lari ke dia nantinya. Ini tidak boleh, hukum haram dalam Islam. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus berlaku adil, berlaku benar. Dan kita harus setiap individu saudaraku seiman laki-laki dan perempuan tahu kalau dia sedang berhubungan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua orang di sekitar kita hanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada variabel hukum dengan mereka. Ya. Ini ipar, ini saudara, ini madu dalam poligami, ini anak, ini orang tua, ini mertua. Allah yang buat ada variabel hukum di situ. Tapi kita akan dihisap oleh Allah secara individual. Bagaimana niat kita dalam hati dan bagaimana kita bermuamalah. Hati-hati dalam masalah ini. Kemudian dalam riwayat lain masih hadis yang sama, hadis 675. Kata Nabi SAW, la yasumil muslimu ala saumil muslim. Dan janganlah seorang muslim menawar barang di atas tawaran saudara muslim lainnya. Riwayat ini diriwayatkan tentunya masih sama riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim di nomor tadi di jilid 3, Imam Muslim nomor 1154.
Dan ini maknanya sama dengan potongan pertama tadi hadis, tidak boleh kita transaksi di atas transaksi saudara kita muslim sampai dia selesai. Hadis 676 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man farraka baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat kelak. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim. Akan tapi pada isnadnya ada perdebatan atau perselisihan pendapat. Namun hadis ini memiliki hadis-hadis pendukung. Dan hadis ini dihasankan sesuai dengan riwayat Imam Ahmad di jilid 5 halaman 412, At-Tirmidzi jilid 4 halaman 134, Al-Hakim jilid 2 halaman 55 dengan sanad hasan. Hadis ini menjelaskan, Ibnu Hajar rahimahullah memasukkan dalam buku beliau ini dalam bab syarat jual beli, karena yang beliau ingin titik beratkan adalah hadis ini yang dimaksud memisahkan antara ibu sama anaknya adalah menjual anak. Ya. Menjual anak sebagaimana terjadi biasanya. Baik ada orang secara paksa mencuri anak orang lain, kemudian dia jual anak-anak kecil. Sebagaimana kita tahu sekarang ada transaksi-transaksi haram, ya, yang tentu seluruh pemerintahan juga di dunia ini memerangi itu, ya, kecuali yang memang dasarnya mereka mendukung perbuatan-perbuatan salah ini. Atau juga bisa terjadi kadang-kadang di rumah sakit, ya, sebagaimana saya dapat informasi pernah terjadi kisah nyata di Indonesia, ada anak orang tua yang orang tua yang pengen sekali anak laki-laki, tapi karena anaknya yang lahir perempuan maka membayar pihak tertentu di sebuah lembaga rumah sakit. Kemudian ditukarlah dengan bayi orang lain karena baru lahir. Sehingga akhirnya kesannya yang dipasang di jempolnya itu adalah nama keluarga si fulan, anak laki-laki dan anak perempuan yang tadinya anak mereka sebenarnya dipindahkan ke keluarga yang lain. Sehingga terhapus nasab di sini. Tidak diketahui orang tuanya, gitu kan? Makanya teman-teman yang lagi diuji sama Allah SWT tidak memiliki anak, mandul atau memang Allah belum karunia anak, jangan sampai pernah mengambil anak yang tidak jelas statusnya. Apalagi kalau sampai mentransaksikan anak-anak tersebut. Ada seseorang, semoga Allah kasih hidayah. Dan itu ternyata apa yang saya sudah nasihatin terjadi sekarang setelah dia meninggal. Semoga Allah maafkan. Sebelum orang itu meninggal, dia sudah telepon saya dan tanya kepada saya hukumnya. Bagaimana saya sudah lama menikah dengan istri sekian tahun, puluhan tahun, 25 tahun atau lebih, enggak punya anak. Sekarang mau pengen punya anak. Gitu. Maka ada anak kami dapatkan. Kemudian sekarang saya mau hapus, maksudnya saya mau kasih nama anak itu karena masih bayi, dinisbatkan kepada saya. Boleh enggak secara agama? Saya bilang enggak boleh. Itu bukan anak antum, enggak boleh. Kalau antum terima anak dari anak yatim kah atau anak angkat yang kita mau angkat, boleh tapi nasabnya nasab orang tuanya. Seperti Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Dulu waktu pertama jadi budak Khadijah, lalu Khadijah radhiyallahu anha hadiahkan kepada Nabi SAW, lalu Nabi bebaskan dari keterbudakan, maka namanya diganti menjadi Zaid ibn Muhammad. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi kepada menjadi Zaid ibn Harithah setelah turun firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul. Maka nama Zaid ibn Harithah yang tadinya sempat diganti menjadi Zaid ibn Muhammad dikembalikan menjadi Zaid ibn Harithah lagi karena ayat ini melarang. Jadi enggak boleh. Ternyata dia tetap jalankan itu. Semoga Allah ampuni kesalahannya.
Tetap dia jalankan, saya tahu setelah dia meninggal, karena sebelum meninggal sempat umroh dengan saya. Semoga Allah maafkan. Kemudian dia pulang, meninggal, lalu kemudian saya baru diceritakan lagi tentang kasus itu oleh beberapa orang yang mengenal dia, dan malah jauh lebih parah lagi karena ternyata anak itu entah anak dari mana ketemu sama orang yang mengaku sebagai ibunya anak itu, transaksi hanya antara taksi dengan taksi. Bayi dipindahin ke taksi, bayar duit, pergilah orang ini. Kemungkinan ini ibunya, tapi sudah pergi, udah gak mau tahu lagi tentang anak itu. Maka tambah gak jelas nasabnya anak ini. Tambah lagi dosa lain dinisbatkan kepada dia, gitu kan. Dan akhirnya dengan harapan harta yang dia kumpul selama ini bisa jadi warisan. Ini semua kesalahan-kesalahan yang tidak boleh terjadi, saudaraku. Dan mungkin ada banyak kasus-kasus lain yang mirip. Ya, saya datangkan kisah tadi itu untuk teman-teman pertemukan aja dengan kasus-kasus yang lain. Yang penting intinya tidak boleh melakukan poin-poin seperti ini. Mentransaksikan anak, apalagi kalau memisahkan secara paksa antara ibu sama anaknya, karena ancamannya Allah Subhanahu wa taala akan pisahkan juga dia dengan orang-orang yang dia cintai pada hari kiamat. Hadis selanjutnya 677 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a gulamaini akhawain, fabi'tuhuma fafarraqtu bainahuma, fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala adrikhuma fartaji'huma wa la tabi'huma illa jami'a." Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menjual dua budak yang bersaudara. Lalu saya atau aku pun menjual keduanya sehingga saya memisahkan antara keduanya. Kemudian saya menyebutkan hal tersebut kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, susul mereka berdua dan kembalikan mereka. Serta janganlah kamu menjual mereka berdua kecuali secara bersama-sama. Hadis ini riwayat Ahmad dan para perawinya terpercaya, serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabarani dan Ibnu Qattan. Imam Ahmad meriwayatkan di jilid 1 halaman 97, Ibnu Jarud jilid 2 halaman 148, Al-Hakim di jilid 2 halaman 125. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah bolehnya transaksi perbudakan. Dan para ulama sudah mengkhususkan hadis-hadis berhubungan dengan masalah itu tentunya. Hadis-hadis yang khusus dalam masalah itu seperti di buku-buku fikih ditulis bab riqqah. Bab tentang hukum perbudakan dalam Islam. Ini sudah sering kita jelaskan teman-teman sekalian. Terutama di Tabligh Akbar pada saat menjelaskan kedudukan beberapa orang sahabat. Ya, seperti Bilal bin Rabah, ya, kemudian Ammar ibn Yasir dan banyak yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, di mana mereka tadinya memang mantan-mantan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang lainnya ridwanullahi alaihim. Kalau ada peperangan terjadi, biasanya karena peperangan lalu seseorang ditawan dan dianggap sebagai budak. Lalu diperjualbelikanlah. Biasanya ini kalau antara negara membayar tebusan-tebusan tawanan. Ya. Jadi biasanya negara misalnya punya tawanan 50 orang ditawan oleh negara sana. Lalu ditebuslah tawanan tersebut per orang misalnya 50 juta. Itu sama. Sebenarnya sedang menebus, ya, tanda kutip orang-orang yang sedang terikat di keterbudakan. Karena kan buktinya mereka punya hak. Mereka bisa membunuhnya, mereka bisa menyiksanya, mereka bisa membebaskannya atau menjualnya. Maka ini yang dimaksud dengan bab tadi. Di dalam Islam orang-orang yang terikat seperti ini boleh ditransaksikan. Dijual, dibebasin, dibeli ataupun ditransaksikan. Dan ini salah satu riwayat yang menjelaskan masalah itu, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah diperintahkan oleh Nabi SAW, ada dua orang budak adik kakak. Sebagian athar menyebutkan dua-duanya laki-laki. Diperintahkan oleh Nabi SAW bawa ke pasar,
juallah dua orang budak ini kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali pun menjual, tetapi Ali tidak menjual berdua. Mereka adik kakak, ya, dipisahin oleh Ali. Yang ini dikasih harga, yang ini dikasih harga. Terjadilah transaksi, dua orang yang membeli. Lalu Ali bin Abi Thalib membawa nilainya ke arah Nabi SAW, ya Rasulullah tadi budak sudah saya jual, ini uangnya. Lalu menceritakan kalau saya menjualnya dengan cara memisahkan, ini punya harga, ini punya harga. Kata Nabi SAW, kejar kembali. Tebus kembali itu, kembalikan uang, ambil kembali, tidak boleh dipisah begitu. Jual secara bersamaan atau jangan jual. Artinya keluar sebuah hukum dalam transaksi jual beli, kalau seseorang sedang menjual budak adik kakak, enggak boleh dijual secara terpisah. Itu maksudnya. Ya. Tentu dalam Islam kita sangat dianjurkan membeli budak untuk dibebaskan. Ya. Itu yang sangat ditekankan. Makanya Allah selalu mengatakan, Fatahriru raqabah, bebasin budak, fakkur raqabah, bebasin budak. Bahkan pernah saya jelaskan waktu menceritakan tentang beberapa kedudukan sahabat diantaranya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu yang dijamin 10 orang masuk surga, yang setiap hari membeli 36 budak, dijadwalkan sama dia, lalu dibebas-bebasin di Madinah. Hadis 678 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ghala as-si'ru bil Madinah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nas, ya Rasulullah, ghala as-si'ru fasa'ir lana." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah huwal musa'irul qabidul basitur raziq. Inni la arju an alqa Allah ta'ala wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mal." Harga pernah naik melonjak di Madinah pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang pada berkata, "Wahai Rasulullah, harga sangat naik melonjak, maka tetapkanlah harga buat kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan yang melapangkan serta memberi rezeki. Sesungguhnya saya berharap untuk bertemu dengan Allah yang maha tinggi dalam keadaan tidak ada salah seorang di antara kalian yang menuntutku karena sebuah kezaliman dalam perkara darah maupun harta." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Imam Ahmad meriwayatkan di jilid 3 halaman 156, Abu Dawud jilid 3 halaman 300 atau 272, At-Tirmidzi jilid 3 halaman 605, Ibnu Majah jilid 2 halaman 741 dan Ibnu Hibban jilid 11 halaman 307. Dan tentu saya katakan tadi hadisnya hadis sahih. Hadis ini menjelaskan pelajaran penting bahwasanya di dalam Islam tidak ada penentuan harga khusus dipatok. Nabi SAW tidak pernah mengatakan juallah kurma dengan 1 dinar. Juallah kambing dengan 3 dinar, juallah unta dengan begini dan begitu, tidak pernah. Dan Nabi SAW waktu diminta oleh para sahabat untuk menentukan harga, karena harga di pasar sudah sangat melonjak pada saat itu, maka Nabi SAW menolak. Nabi SAW menolak dan menganggap kalau seandainya beliau mematok harga tertentu, nanti akan menjadi kezaliman, gitu kan. Tapi beliau menasihatin agar orang-orang yang memang dasarnya tahu niat dia ingin menyusahkan orang, itu akan dihukum sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Islam ada sebuah pelajaran penting dari hadis ini. Boleh kalau kita beli barang harganya misalnya 10.000. Kita ingin untung 10 kali lipat, jualnya 100.000, boleh saja. Ya, itu adalah hak dia. Masalah laku tidak laku itu tidak ada masalah. Yang penting dia tidak ada manipulasi apa-apa. Khusus masalah penentuan harga itu dibebaskan. Hadis 679 dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "La yahkiru illa khati." Tidak akan menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 3 halaman 1228.
Yang dimaksud dengan hadis ini teman-teman sekalian, haram hukumnya seseorang sengaja membeli produk semuanya sampai habis, lalu dia sengaja timbun di gudangnya dengan tujuan pasti akan naik harganya. Lalu setelah itu dia akan jual melonjak lebih daripada harga itu. Ini hukumnya tidak boleh. Ingat sekali lagi saya kasih contoh, ada produk, misalnya beras. Dia beli semuanya beras, berapapun ada jumlahnya dibeli semua. Lalu disimpan sehingga di pasar tidak ada sama sekali. Sehingga naiklah harganya. Lalu kemudian dia menjadi satu-satunya orang yang menjual produk tersebut. Ini namanya manipulasi pasar. Nggak boleh, hukumnya haram. Dan tidak masuk dalam larangan kalau misal kita punya sebuah supermarket. Memang kita butuh stok untuk mengisi stok di gudang. Biasanya memang 100 karton sabun misalnya, sampo segala macam. Dan itu bukan mengambil semua yang ada di pasar, tidak. Tujuannya memang stok kita. Tidak ada niat buruk di situ, maka nggak masuk dalam hadis ini. Jadi saya sudah kasih contoh tadi ya, kalau ada orang sengaja memang dia sudah tahu ini akan terjadi gejolak, ya. Seperti kasus waktu Indonesia sempat mengalami krismon dulu, gitu kan? Itu sengaja dibeli sekian banyak dolar sampai habis segala macam, sampai akhirnya negara ini menjadi ya terganggu secara ekonomi, lalu kemudian dijadikanlah harga-harga yang luar biasa dari permainan semua ini haram. Dan ini memang permainan orang-orang Yahudi dulu tentunya. Ini tidak boleh dalam Islam, jadi tidak boleh. Tapi kalau seseorang sekali lagi dia mengambil produk-produk karena kebutuhan dia, bukan niatnya supaya kosong di lapangan lalu nanti orang pasti akan kembali ke dia, maka bukan itu niatnya, gak ada masalah. Dia penuhi kebutuhan dia saja. Hadis 680. Dan insya Allah kita coba selesaikan sampai 690 ya. Supaya kedepannya kita akan masuk bab kedua, masalah jual beli, bab khiyar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, la tusarrul ibila wal ghanam faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharaini ba'da an yahlubahuma atau yahlubaha. Insya amsakaha wa insya raddaha wasa'an min tamr. Janganlah kalian menahan air susu unta dan domba. Barang siapa yang membelinya setelah itu, maka sesungguhnya dia berhak memilih di antara dua pilihan yang paling baik setelah dia memerah susunya. Yakni jika dia mau, dia bisa mempertahankannya, dan jika dia mau, dia bisa mengembalikannya bersama satu sak kurma. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 3 halaman 92, dan lafaz ini milik Imam Bukhari dan Imam Muslim juga sebutkan di jilid 3 halaman 1159. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan fahuwa bil khiyari thalathata ayyam. Maka dia memiliki hak memilih selama 3 hari. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di jilid 3 di halaman 1158. Dan dalam riwayat lain milik beliau atau Imam Muslim juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Saya baca dulu semua riwayatnya baru saya jelaskan hukumnya. Mu'allaq artinya Imam Bukhari tidak memberikan nomor urut. Dalam Sahih Bukhari ada hadis-hadis yang dikasih nomor 1, nomor 2, nomor 1200, nomor 1300. Tapi ada hadis di footnote di bawah Imam Bukhari cuma mengatakan, dan hadis 1170 misalnya dikuatkan oleh riwayat lain yang berbunyi begini dan begitu. Tapi ini Imam Bukhari tidak kasih nomor. Maka itu namanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan cara mu'allaq. Yang bunyinya waradda ma'aha sa'an min ta'amin aw samra, dan mengembalikan hewan itu bersama satu sa' dari makanan bukan gandum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 3 halaman 1158. Al-Bukhari juga meriwayatkan riwayat yang menyebutkan kurmah, ya, lebih banyak.
Dan ini riwayatkan Imam Bukhari jilid 3 halaman 92. Hadis 682 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balala faqala ma hadha ya sahib at-ta'am faqala atqala asabathu as-sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghasyana falaysa minna atau man ghasya falaysa minni. Hadis ini riwayat Imam Muslim di jilid 1 halaman 99. Terjemahannya, bahwasanya Rasulullah SAW satu hari pernah melewati sebuah tumpukan, dan tumpukan di sini maksudnya adalah tumpukan makanan. Ya. Sebagian riwayat menjelaskan adalah tumpukan gandum. Jadi ada orang lagi jual gandum, biasanya gandum atau kurma. Kalau teman-teman biasa umroh atau pernah ke Madinah Mekah, pasti lihat di toko-toko itu kalau jual kurma atau gandum ditumpukin seperti menggunung. Ya. Maka Nabi SAW memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan tersebut. Jadi yang di atas ini kelihatannya kering, kuning, bagus gitu, seger. Ya. Kemudian beliau memasukkan tangan di bagian dalam ternyata basah. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jari beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati sesuatu yang basah. Lalu beliau bersabda, "Apa ini wahai penjual makanan? Kenapa basah ini?" Maka kata dia, si penjual, "Makanan ini telah terkena air hujan ya Rasulullah." Basah, kena air hujan, maka saya ubah posisinya. Jadi yang basah saya taruh di bagian bawah, yang kering saya taruh bagian atas, gitu kan. Dengan tujuan tentunya dia bermaksud adalah supaya orang tidak tahu kalau gandum ini bercampur antara basah sama kering. Maka Nabi SAW bersabda, tidakkah lebih baik kamu meletakkannya di atas, atau semestinya kamu meletakkan di atas yang lain hingga terlihat oleh orang-orang. Mestinya tadi yang basah itu perlihatkan juga, yang kering perlihatkan juga, walaupun bersebelahan, supaya orang tahu, nanti orang yang pilih. Barang siapa yang berlaku curang, maka dia bukan dari golonganku. Karena niatnya dia tadi ini bukan meletakkan yang basah di bawah, yang kering di atas, karena dia mau jual yang kering, kemudian yang basah tidak dijual, enggak. Ya, sebagian athar yang lain menyebutkan sebab Nabi SAW mengatakan siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami, maksudnya siapa yang menipu muslimin, karena orang ini bermaksud pada saat gundukan gandum itu ada yang beli, dia akan mengambilkan dari bagian bawah di dalam tokohnya yang basah ditaruh di wadah, kayak kita dikresekin. Nanti dia campur dengan yang bagus dari atas. Sehingga terjadi manipulasi di sini. Intinya dilarang curang, tidak boleh. Dan kita bisa saja merekayasa keadaan teman-teman, tapi Allah Azza wa Jalla mengetahui masalah itu. Hati-hati bagi teman-teman yang berjiwa dagang, kalau antum bisa memaksimalkan keadaan perdagangan dan perniagaan itu dengan baik, kedudukan kita bisa bersama dengan para nabi-nabi dan syuhada. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, At-tajir saduq, pedagang atau saudagar yang jujur, ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada. Mereka akan bersama dengan para nabi-nabi, orang siddiq dan syuhada nanti di surga. Tapi kalau kapan dia curang sedikit saja, kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami. Ini ancaman besar. Sebagian ulama mengatakan masuk dalam kategori dosa besar. Kalau sudah Nabi SAW mengatakan bukan golongan kami. Hadis 683 dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu dari ayahnya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man habasal inaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu mimma yattakhidhu khamra faqad taqahhaman nara ala basirah. Barang siapa yang menyimpan anggur pada masa panen hingga dia menjualnya kepada orang yang menjadikannya sebagai khamr, minuman keras,
maka sungguh dia telah mencampakkan dirinya sendiri ke dalam api neraka dengan cara sengaja. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan. Dan disebutkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat ini di jilid 5 halaman 294. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya bertransaksi dengan orang yang akan menggunakan produk kita pada yang haram. Itu enggak boleh. Anggur asalnya halal. Asal modalnya halal, segala macam kita jual juga halal. Tapi kalau ada orang, dia tahu yang akan datang membeli dari kebun kurmanya adalah perusahaan minuman keras. Walaupun seluruhnya dibeli, tapi ini akan dijadikan minuman keras, anggur merah lah segala macam, maka itu jadi haram. Ya. Itu jadi haram. Dia memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi tidak ada aibnya. Kita jual televisi, halalkah jual TV? Halal, asalnya. Karena TV bisa dipakai baik, bisa dipakai tidak baik. Sekarang TV bisa dipakai di pengajian kan? Di masjid, bisa dipakai nonton ceramah di rumah, ya. Mungkin sekarang ada parabola, bisa nonton Mekah, Madinah. Ada hal-hal yang dibolehkan, gitu. Tapi bisa juga dipakai salah, bisa juga nonton haram. Sekarang kalau dia bisa dipakai halal atau haram, kita boleh jual. Karena dasarnya bisa dipakai halal, gitu kan. Tapi kalau ada orang datang ke toko elektronik saya, jelas-jelas dia mau beli untuk diskotik. Untuk karaoke misalnya. Kita sudah tahu ini. Dia akan pakai produk ini ke situ. Ditolak. Saya tidak jual. Bisa cari ke tempat lain. Seperti itulah. Ya. Jadi kita tahu benar tentang masalah ini. Ya, jadi harus ditahu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya dasarnya hukumnya mubah. Tapi dia bisa menjadi sebuah sumber pahala. Atau dia bisa malah menjadi dosa kalau orang sudah tahu sumber itu akan dipakai dalam yang haram. Ya. Datang seorang pezina sampai Nabi SAW mengatakan nilai transaksi pezina haram. Tahu pezina? Datang, dia beli baju, kita tahu ini baju akan dipakai sama dia ke diskotik nanti. Dia akan pakai berzina. Saya nggak jual. Masalah, gitu ya. Sebab baju-baju seperti daster, pakaian dalam, orang muslimah yang baik-baik pun pakai di rumahnya depan suaminya. Asalnya mubah, karena muslimah pun membutuhkan gitu kan. Tapi kalau ada orang yang jelas-jelas salah mau membeli itu, nggak boleh. Kita tahu dia akan salah gunakan itu. Gitu. Seperti itulah. Saya kalau tidak salah pernah ketemu sama salah seorang ikhwah di salah satu pasar di Jakarta ini. Kebetulan dia lagi jual pakaian-pakaian perempuan tapi terbuka gitu. Dia ketemu sama saya, salaman, Ustaz Khalid, salaman. Kebetulan saya lagi ada hajat di situ. Terus ngobrol-ngobrol, terus dia tanya, Ustaz, gimana hukumnya saya jual baju-baju begini? Saya bilang, ini pakaian dasarnya hukum ini boleh. Karena muslimah yang pakai cadar pun di rumahnya pakai baju itu. Kan gitu. Karena kan mereka juga butuh, kalau tidak ada yang jual, masa nggak pakai baju di rumah kan nggak mungkin. Depan suaminya misalnya. Tetapi, posisi antum ini sensitif sekali. Karena secara hukum syar'i, kalau ada orang yang jelas dia pakai baju menor atau terbuka di depan antum dan antum tahu dia akan pakai baju ini nanti seperti itu, antum jual dapat dosa. Enggak boleh. Ya sudah itu resikonya. Atau memang dengan cara kita memilih, memang ada muslimah tahu pakai jilbab, dia tanya pakaian ini karena dia mau pakai di rumah. Itu boleh dijual. Memang agak pekah di situ ya. Terus kalau begitu agak sulit kita memilah pembeli Ustaznya. Antum jual busana muslimah kalau gitu. Jual sekalian hijab syar'i segala macam aman. Karena itu sensitif. Mirip tadi dengan masalah TV segala macam. Ini memang begitu transaksinya. Itulah yang dimaksud dengan hadis ini. Anggur asalnya halal. Tapi datang pabrik minuman keras,
mau beli satu kebun, kita punya kebun kurma, maaf, kebun anggur 2 hektar, besar-besaran, ekspor impor misalnya. Datanglah pabrik-pabrik minuman keras ini mau beli semuanya, sekian miliar. Tapi jelas-jelas jadi khamar, nggak boleh. Ya, kalau menjadi seorang muslim, mau selamat nggak boleh jual. Kata Nabi SAW, siapa yang lakukan itu, dia telah menjerumuskan dirinya ke api neraka secara terang-terangan. Hadis 684 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-kharaju bid-dhaman. Manfaat suatu barang itu berdasarkan tanggung jawab. Hadis ini diriwayatkan Imam 5 dan didhaifkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Lalu Imam Tirmidzi mensahihkan, Ibnu Huzaimah juga, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban dan Hakim juga Ibnu Qattan. Dikatakan hadis ini hasan di ghairihi secara umum setelah ditelusuri oleh Syekh Albani rahimahumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 6 halaman 49, Abu Dawud jilid 3 halaman 284, An-Nasai jilid 7 halaman 254, At-Tirmidzi jilid 3 halaman 581, Ibnu Majah jilid 2 halaman 754, Ibnu Jarud jilid 2 halaman 159, Ibnu Hibban jilid 11 halaman 298 dan Al-Hakim jilid 2 halaman 15. Hadis ini menjelaskan kepada kita sebuah hukum. Ini tentu termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim teman-teman maksudnya adalah perkataan ringkas dari Nabi SAW yang memiliki banyak makna hukum. Yang salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, wa utitu jawami'ul kalim, dan aku diberikan jawami'ul kalim, kalimat pendek tapi bermakna banyak, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, manfaat suatu barang itu berdasarkan tanggung jawab. Maksudnya adalah bisa makna, kalau makna spiritual secara keimanan, siapapun yang amanah ya, dan dia menyampaikan jujur sebuah produk, Allah akan memberkahi manfaatnya. Ya. Jadi kalau dia walaupun produk murah, baju murah, mungkin teman-teman pernah alami, beli baju murah, tapi Masya Allah sampai bertahun-tahun masih bertahan. Misalnya. Itu semua karena memang dasarnya orang-orang ini niatnya baik, ya, tujuannya baik, yang jual, yang beli semuanya sama, maka manfaatnya lebih besar. Itu secara spiritual. Secara hukum syar'i yang dimaksud di sini adalah kalau ada barang diamanahkan kepada seseorang, dititipkan, maka selama akadnya masih berjalan, maka manfaatnya waktu di store harus sama pada saat dikembalikan. Dan ini teman-teman sekalian harusnya difahami. Misal contoh begini, saya punya toko, ada orang datang nitipin produk. Ini Khalid, saya mau jual barang. Barang ini saya mau jual, titip saja. Selama sebulan. Kalau tidak laku saya tarik kembali. Baiklah, harganya sekian, saya diskon sekian, diskonnya silakan diambil. Jadi akad transaksi jual beli. Selama sebulan itu, barang di toko saya, tanggung jawabnya siapa? Sayanya, pemilik toko. Bukan tanggung jawab pembeli produk loh. Ya. Kan ada orang misalnya, dititipin barang tadi, misalnya sabun atau apa, makanan dititip. Selama sebulan disepakati, memang produk itu bisa bertahan sampai sebulan. Atau bahkan lebih. Tapi selama kurang dari sebulan, produk itu digigit tikus. Rusak, dicuri oleh seorang konsumen. Yang tanggung jawab pemilik toko. Tidak ada lagi tanggung jawabnya pemilik produk. Karena dia sudah amanahkan. Itu yang dimaksud di sini. Jadi manfaatnya, suatu barang berdasarkan tanggung jawabnya. Jelas ini? Apa boleh buat kalau enggak?
Yakin ya? Ya Allah, saksikan. Saya sudah sampaikan. Baik, 685. Dari Urwa al-Bariqi radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran liyashtari bihi udhiyah aw syatan. Fashtara bihi syataini faba'a ihdahuma bidinar. Fa'atahu bisyatin wa dinar. Fada'a lahu bil barakah fi bai'ihi. Fakana law ishtara turaban larabiha fi. Bahwasanya Nabi SAW telah memberinya 1 dinar untuk membeli seekor hewan kurban atau seekor domba. Lalu dia membeli 2 ekor domba dengan 1 dinar itu. Dan dia menjual salah satu domba tersebut dengan 1 dinar. Lalu dia mendatangi beliau dengan membawa 1 ekor domba dan 1 dinar. Lalu beliau mendoakan keberkahan untuknya dalam transaksi jual belinya. Sehingga kalaupun dia membeli tanah, niscaya dia akan beruntung padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasa'i dan dikeluarkan oleh Bukhari dalam kandungan sebuah hadis dan beliau tidak menyebutkan lafadznya. At-Tirmidzi juga telah menyebutkan pendukung baginya dari hadis Hakim dan juga Hizam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di jilid 3 halaman 558. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian tentang bolehnya seseorang kalau diberikan amanah untuk membeli sebuah produk. Misal ada seorang pegawai dikasih uang Rp1.000.000. Tolong belikan saya seekor domba oleh atasannya misalnya. Dia pergi ke pasar, target pesanan atasannya 1 ekor domba. Dia belilah domba tersebut. Ternyata karena lagi rame pasar dengan domba-domba, dia bisa negosiasi menawar sampai dapat 500.000. Sehingga dengan 1 juta rupiah, dia bisa dapat 2 ekor domba. Dia bisa dapat 2 ekor domba. Dan ini terjadi oleh sahabat ini. Dikasih 1 dinar oleh Nabi SAW, beliin saya domba 1 ya untuk kurban. Dia pergi pasar, dia bawa 1 dinar, ternyata dia berhasil membeli 2 ekor domba. Tadinya Nabi cuma kasih 1 ekor, karena harga umum di pasar 1 dinar. Ternyata dia bisa dapat setengah dinar. Dia bisa jadi 2 domba. Lalu inisiatif dari si pegawai ini tadi, sahabat ini, dia jual 1 ekor lagi dari 2 itu 1 dinar, laku. Sehingga dia datang ke Nabi SAW membawa 1 dinar dari keuntungan transaksi kambing yang kedua dengan membawa juga 1 ekor kambing kepada Nabi SAW. Maka ini hukum syar'inya dibolehkan. Tapi lihat, kenapa dibolehkan sini? Karena si pegawai tidak mengambil manfaat apapun di situ. Dia mengembalikan murni kepada semuanya kepada Nabi SAW. Kan Nabi dititipin 1 dinar. Yang tidak boleh itu teman-teman, kalau sahabat ini beli 1 dinar kambing, dia tanya, dia bawa 1 dinar. Ternyata dapat setengah dinar. Dibeli sama dia, dibawa ke Nabi SAW. 1 ekor kambing, kemudian setengah dinar disimpan sama dia. Toh harga pasar 1 dinar, saya yang bisa nawar-nawar sehingga turun. Dapat diskon lah. Ini nggak boleh. Karena uang bukan uang kita. Uang orang. Ya, diamanahkan. Ini pernah saya kasih contoh dalam masalah kasus pegawai-pegawai yang memang dasarnya tugas membeli perlengkapan kantor, apalah ya, yang di perusahaan listrik misalnya beli kabel, beli segala macam. Karena perusahaan beli banyak miliaran dapat diskon.
dapat hadiah handphone, dapat TV, dapat segala macam. Ini boleh dia mencari perusahaan-perusahaan yang paling banyak promosinya, tapi bukan untuk dia. Dikembalikan lagi ke perusahaan dia. Karena dia membawa uang perusahaan itu. Jelas ya? Karena saya dengar banyak orang yang malah menyalahgunakan ini. Dia cari data-data perusahaan-perusahaan besar di dunia, karena belanjaannya perusahaan sampai sekian puluh miliar, gitu kan? Sampai akhirnya kena beli kabel yang besar, listrik segala macam kebutuhan atau apalah, ya. Maka dapatlah potongan-potongan. Nah, potongan ini sama dia diambil. Dia laporkan ke perusahaan anggaran 1 miliar, ini 1 miliar saya beli. Padahal sebenarnya pabrik-pabrik itu sudah memberikan diskon atau bonus. Nah, ini tidak boleh kalau dia ambil. Dia boleh mencari semua itu demi untuk maslahat perusahaan. Dan ini sebenarnya teman-teman sekalian melatih kita untuk skill, ya, skill pribadi bagaimana seseorang itu menjadi profesional di bidangnya. Kita sudah digaji, kita sudah pakai simbol perusahaan itu, ya sudah, semuanya untuk perusahaan. Kecuali kalau kita sudah sodorkan, lalu perusahaan mengatakan, ini karena kamu yang berhasil dapatkan diskonnya, diskonnya buat kamu aja, ya sudah. Tapi kalau enggak boleh. Jelas ya? Ya, ini maknanya. Bahkan disunnahkan juga dari hadis ini, kalau ada pegawai kita yang melakukan seperti ini, kita mendoakan kebaikan. Karena Nabi SAW mendoakan sahabat ini justru dengan caranya dia dikasih 1 dinar dengan tujuan beli 1 ekor domba. Ternyata pergi pasar, dia berhasil negosiasi, dia mendapatkan 1 dinar dengan 2 ekor domba. Inisiatif dari dia, Nabi kan cuma pesan 1 ekor domba. 1 dombanya dijual sama dia. Tapi dia berhasil menjual dengan 1 dinar. Berarti dia seakan-akan mengembalikan uang Nabi yang 1 dinar plus lagi dengan 1 ekor domba. Tapi ini semua maslahatnya dikembalikan kepada pemilik harta. Maka Nabi SAW mendoakan keberkahan untuknya. Hadis 686 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'ami hatta tada' wa an bai'i ma fi dhuru'iha wa an syira'il 'abdi wa huwa abiq wa an syira'il maghanimi hatta tuqsam wa an syira'is sadaqati hatta tuqbad wa an darbatil ghais. Ya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Al-Bazzar dan Daraqutni dengan sanad yang didhaifkan oleh sebagian ulama. Namun Ibnu Majah menyebutkan di jilid 2 halaman 740, Daraqutni di jilid 3 halaman 15, serta Ibnu Majah menghasankan hadis ini. Bahwasanya Nabi SAW telah melarang jual beli apa yang masih ada dalam perut hewan hingga dia melahirkan. Tentu ini dikuatkan dengan riwayat lain ya. Jadi tidak boleh, pernah kita jelaskan pertemuan yang lalu kalau teman-teman masih ingat, kalau ada sapi lagi hamil punya anak, nggak boleh induknya harga sendiri, anaknya harga sendiri. Tapi dijual memang dalam kondisi begitu. Masalah nanti dia mau bedain harganya, oh ini karena sapi lebih gemuk, kemungkinan dia hamil, harganya 5 juta. Kalau yang satu ini 4 juta karena memang lebih kurus atau lebih kecil, itu enggak masalah. Tapi tidak boleh dia bilang, ini karena hamil, harga ibunya 4 juta, harga janinnya 1 juta. Nah itu tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan Nabi SAW melarang jual beli apa yang masih ada dalam perut hewan hingga lahir. Kalau sudah jadi lahir, jadi makhluk keluar, bergerak, maka baru bisa punya nilai. Juga jual beli apa yang ada pada ya, puting atau tempat biang susu binatang. Yang belum jelas ini, ya, seperti apa bentuknya, apakah susunya itu bagus atau tidak. Jual beli budak dilarang yang masih melarikan diri. Jadi ada orang budaknya lari, dia bilang budak yang lari saya jual aja sama kamu. Kalau sudah ada di tangan dia boleh dia jual. Juga jual beli harta rampasan yang belum dibagi.
Jadi misalnya perang terjadi, peperangan, banyak nih harta rampasan perang akan dibagi, setiap mujahid sudah punya. Tapi dia belum terima, nggak boleh dijual. Kalau dia sudah terima, boleh dia jual. Jual beli harta sedekah hingga diterima oleh yang berhak. Jadi kalau ada orang bilang, misalnya orang miskin, saya sebentar lagi akan dapat sedekah zakat fitrah beras 100 kilo misalnya, beras. Maka saya akan jual sama kamu, dia bilang sama tetangganya, padahal dia belum terima itu. Itu nggak boleh, ya. Kalau dia sudah terima, sudah jadi hak dia, sudah tidak dihitung lagi masih milik orang yang bersedekah, dia punya hak untuk makan, bagi atau dia jual. Dan jual beli hasil menyelam yang belum jelas. Saya akan turun menyelam sekarang di sini, apapun yang saya dapat di bawah saya jual sama kamu. Belum jelas apa itu, batu kah, hewan kah, udang kah, ikan, nggak jelas. Itu juga tidak boleh. Hadis 687 dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tashtarus samaka fil ma' fa innahu gharar. Jangan pernah kalian membeli ikan sementara masih dalam air, karena hal itu adalah penipuan. Diriwayatkan Imam Ahmad dan beliau mengisyaratkan bahwa hadis ini adalah mauquf. Tentu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 1 halaman 388 dan beliau mensahihkan ini. Dan ini hadis didhaifkan oleh Syekh Albani, tetapi saya sudah katakan tadi Imam Ahmad memberikan isyarat tentang kesahihan hadis ini, dan ulama fikih sebagian besar memakainya tentang tidak bolehnya membeli ikan di dalam air. Yang dimaksud dalam air ini tidak kelihatan ya. Tapi kalau kita seperti sebagian saya lihat ada tambak atau apa saja, kita boleh mancing. Pada saat kita mancing, ikannya ditangkap dulu, terus ditimbang, baru dibayar. Itu boleh. Tapi kalau ini ikan nih dalam tambak, berapapun isinya sudah terserah. Yang penting saya jual sekian ikannya. Nasib-nasiban bisa 10 ekor, bisa 20 ekor, bisa 30, nggak bisa. Itu dilarang. Karena itu ada gharar. Gharar berarti ada unsur merugikan salah satu dari dua pihak. Kalau harapan dia dapat 20 ekor, ternyata cuma 7 ekor misalnya, maka itu merugikan buat dia. Hadis 688 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Naha Rasulullah SAW an tuba'a thamaratun hatta tut'im wa la yuba'u sufun 'ala dhahr wa la labanun fi dar'in." Rasulullah SAW telah melarang jual beli buah-buahan hingga matang, jual beli bulu domba yang masih menempel pada punggung dombanya, dan jual beli susu yang masih dalam teteknya atau tempat kantong daripada hewan tersebut. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Awsat dan Darul Qutni, juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Ar-Marasil dari riwayat Ikrimah. Dan tentu hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Kitab Al-Awsat jilid 4 halaman 101, Darul Qutni jilid 3 halaman 14, Abu Dawud di halaman 168 dan Baihaqi di jilid 5 halaman 340. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita 3 larangan dalam hadis. Yang pertama adalah Nabi SAW melarang menjual buah-buahan. Sebenarnya terjemahannya bukan hingga matang ya. Terjemahan hatta tut'im artinya sampai layak dimakan. Makna hatta tut'im bukan matang, tapi sampai layak dimakan. Kayak kita misalnya di Indonesia, mangga-mangga mengkal memang udah dijual. Dan itu dimakan, baik itu dicampur di sambal, baik itu dibuat rujak atau apalah, maka itu tidak ada masalah. Jadi terjemahan sebenarnya lebih tepat, antuba thamaratun hatta tut'im, artinya tidak boleh jual buah-buahan sampai dia layak makan. Ya. Karena ada juga orang yang tidak suka kalau terlalu matang, ada orang yang suka setengah matang, ada orang yang suka masih mengkal. Tapi di sini masuk di dalamnya adalah kalau yang belum layak makan, seperti saya kasih contoh kemarin, ada banyak orang-orang kita yang suka beli kurma yang masih warna hijau, ya.
Tidak ada satupun orang Arab yang makan ini. Padahal makanan mereka, kurma itu. Hanya orang kita saja. Karena sudah ada hubungannya dengan masalah stamina lah, kekuatan lah, segala macam. Ya. Ini kalau sudah dijual nama ini dalam transaksi banyak orang beli. Terutama laki-laki. Ya. Ini obat kuat lah, apalah segala macam. Ya. Dan juga di sini dilarang membeli bulu domba yang masih menempel di punggungnya. Karena kan biasa bulu domba dicukurin tuh, baru dijual. Nah yang boleh kalau sudah dicukur, kalau masih menempel nggak boleh. Karena tidak tahu, mungkin pada saat dicukur ada yang rusak. Ya. Maka harus selesai. Dan tidak boleh juga menjual susu yang masih ada pada kantongnya. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Ada penjelasan sebagian ulama mengatakan kalaupun ada orang transaksi di situ, dia harus memerahnya langsung atau dia lebih aman untuk tidak sama sekali membeli di kantongnya. Biarkan diperah dulu, kemudian baru dia beli. Dua hadis yang terakhir, hadis 689 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il mudamini walal malakihi. Bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli sesuatu yang ada di atas punggung unta jantan dan janin yang ada dalam perut unta betina. Hadis ini riwayat Bazzar dengan sanad yang memiliki kelemahan oleh sebagian ulama dikatakan, tapi sebagian yang lainnya mensahihkan. Al-Bazzar menyebutkan di jilid 1 halaman 507. Dan Abdul Razak menjelaskan dengan sanad sahih dari Ibnu Umar dalam di footnote dikatakan dari Nabi SAW annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i madamina wal malakihi. Bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli apa yang ada di atas punggung unta jantan dan janin yang ada di perut unta betina. Jadi di unta jantan itu di daerah punuknya, di punggungnya itu banyak lemak biasanya. Banyak lemak. Jadi kalau orang-orang yang mengkonsumsi unta mengetahui masalah itu, kalau di punggung unta jantan umumnya banyak lemak. Jadi itu yang membedakan antara unta jantan sama unta betina biasanya. Ini tidak boleh dikatakan lemaknya ini kurang lebih 10 kilo. Silakan kalau mau beli. Tapi masih di punggung unta. Untanya masih hidup, berjalan, tidak boleh. Tapi kalau sudah disembeli, dikerok, dikeluarkan, ditimbang lemak itu, maka nggak ada masalah. Begitu juga tidak boleh tadi janin yang ada di perut unta betina. Saya sudah jelaskan tadi, kalau dia bedakan antara harga induk sama harga janinnya. Yang terakhir hadis 690 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu athratah." Barang siapa yang membatalkan transaksi jual beli dari seorang muslim yang menyesal melakukan transaksi tersebut, niscaya Allah akan mengampuninya dari kesalahannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Ini disebutkan Abu Dawud di jilid 3 halaman 274, Ibnu Majah jilid 2 halaman 741, Ibnu Hibban jilid 11 halaman 404, Al-Hakim jilid 2 halaman 45. Hadis ini hadis mulia teman-teman sekalian. Yang dimaksud adalah kalau seandainya seseorang di antara kita menemukan seorang pembeli, apalagi kalau dia suruhan, biasanya dia suruhan orang gitu ya. Kemudian dia mengatakan, saya mau beli produk ini. Lalu dibelilah sama dia. Transaksi sudah putus, sudah selesai. Hak kita sebagai pemilik toko, kita sudah untung ya sudah. Dia sudah cek barang, saya sudah jelaskan itu hari, tidak boleh mulama saya, tidak boleh transaksi tanpa cek. Jadi kita harus mengecek produk tersebut ya. Setelah kita cek, dia cek ternyata betul, dia beli sudah selesai. Berjalan waktu, dia tiba-tiba kembali. Lalu dia mengatakan, mohon maaf, saya ternyata salah beli.
Tadinya yang disuruh bukan ini, tapi produk itu. Gitu kan. Sama di toko kita ada. Di sini sebenarnya kita punya hak khiyar. Karena kan dia sudah beli, kesalahan dia. Kita sudah ambil keuntungan. Tetapi Nabi SAW memotivasi kita sebagai seorang muslim untuk memaafkan. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang membatalkan transaksi jual beli dari seorang muslim yang menyesal melakukan transaksi tersebut. Salah dia. Gitu kan? Niscaya Allah akan mengampuninya dari kesalahan-kesalahannya. Jadi maafin. Maaf ya, tadi sebenarnya saya cari topi ukurannya ini. Dan saya salah. Waktu saya coba ternyata salah ini. Masih bisa nggak ditukar? Silahkan. Mudahin. Tukar silakan, tidak apa-apa. Ya. Karena target kita adalah mengejar masalah pengampunan dosa tadi. Dan ini mempermudah transaksi tentunya. Mempermudah transaksi dan ini sangat baik. Sebagaimana Nabi SAW juga mendoakan rahmat mengatakan, semoga Allah merahmati pedagang yang mudah pada saat membeli, mudah juga pada saat bertransaksi. Artinya dia memang mempermudah. Dia kalau beli sudah tahu ini sekian. Dia sudah tahu untung, dia juga akan untung. Sudah, tidak usah terlalu banyak negosiasi. Terus saja sampai 1 minggu negosiasi hanya untuk turun harga. Dia sudah tahu dia sudah untung sebenarnya. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Dia mudah kalau dia beli, dia mudah kalau dia transaksi. Dia juga jual, orang tawar, udah masuk, sudahlah. Gitu. Mudahin aja. Itu justru mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang-orang yang transaksi dengan cara seperti ini. Baik, saya melihat waktu masih ada, belum jam 3. Maka saya akan lanjutkan dengan bab nomor 2. Karena bab nomor 2 ini hanya ada kurang lebih 3 hadis saja. Tentang masalah khiyar. Ya. Jadi insya Allah ke depannya kita akan masuk langsung ke bab ketiga masalah riba. 3 hadis ini saya akan baca. Bab nomor 2. Bab masalah khiyar atau memilih yang terbaik antara meneruskan jual beli atau membatalkan. Kapan keadaan kita bisa lanjutkan transaksi atau batalkan. Beranjak daripada hadis 691 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani faqul wahidin minhuma bil khiyar malam yatafarraqa wa kana jami'a au yukhayyir ahaduhuma al-akhar fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dhalika faqad wajaba al-bay' wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bay'a faqad wajaba al-bay'u." Apabila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak memilih. Teruskan atau batalkan. Selama mereka berdua belum berpisah dan masih bersama. Perhatikan syaratnya di sini. Ya, jadi kalau kita masih dalam satu toko, si penjual mau jual baju, si pembeli mau beli baju. Selama mereka belum berpisah, mereka punya hak untuk melanjutkan transaksi atau memberhentikan. Itu namanya hak khiyar, memilih. Atau selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain. Misal contoh, saya pernah kasih contoh ini ya. Kalau misalnya silakan dibawa baju ini. Bisa kita beli baju nggak ada kamar pasnya. Lalu pemilik toko bilang, silakan dibawa dicoba aja di rumah. Kalau cocok silakan, kalau tidak cocok kembalikan, misal. Atau silakan coba elektronik ini di rumah. Kita nggak ada di sini di toko pengecekan, saya kasih waktu seminggu. Kalau rusak, kembalikan. Kalau enggak ya sudah, dianggap transaksi selesai. Kalau ada salah satu pihak yang menyebutkan, terutama sini pemilik produk, dia mengizinkan, nggak ada masalah. Tapi ingat, di sini kita harus jujur, ya. Kalaupun misalnya barang itu kita sudah coba di rumah elektronik nyala, ternyata 3 hari kemudian rusak. Nah ini kesempatan, kan saya masih dikasih seminggu nih. Nih produk kamu rusak,
saya mau kembalikan. Padahal tadi waktu kita bawa ke rumah sudah bagus. Setelah 3 hari baru rusak, ini nggak boleh. Ya. Hati-hati teman-teman, makanya pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan sebuah hukum syar'i poin penting berhubungan dengan masalah seperti ini. Beliau pernah membeli seekor kuda dari seseorang penduduk Madinah. Masyarakat biasa, Umar bin Khattab seorang khalifah. Maka Umar bin Khattab ngecek kuda itu, dicek semuanya, kudanya bagus, gitu kan. Sampai waktu Umar naikin, bagus. Umar bin Khattab orang yang tinggi besar, kuda ini cocok sama dia. Harga cocok, dibeli sama dia. Udah, putus harga, si pemilik kuda bawa uang Umar naik kuda. Baru jalan berapa langkah, kudanya pincang. Yang Umar naikin nih, pincang. Maka Umar bin Khattab kembali, panggil orang itu, sini. Ini kuda mau pincang, ambil kembali. Gimana bisa ini? Gitu kan. Kata orang itu apa? Ya Amir Mu'minin, saya menjualnya kepada Anda sebelum kita berpisah dalam kondisi sempurna. Anda sudah cek. Sekarang Anda sudah pergi. Bukan tanggung jawab saya lagi. Gitu kan? Dari awal kenapa nggak dicoba ini? Gitu. Sudah selesai. Sudah terpisah. Ini kata Nabi SAW gitu kan. Mereka punya khiyar sebelum berpisah. Atau salah satu memberikan syarat. Maka Umar mengatakan, kita jadikan tengah-tengah di antara kita perantara. Letakkan seorang perantara. Cari penengah hakim. Lewatlah Shuraih. Shuraih dikenal dengan seorang tabi'in yang masyhur. Shuraih ini Al-Qadi. Dapat julukan Shuraih Al-Qadi. 60 tahun jadi hakim. Di 5 khalifah. Di zaman Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Yazid. 60 tahun jadi hakim karena adilnya. Sampai kalau disebutkan simbol keadilan dalam Islam adalah Shuraih. Shuraih ini masuk Islam di zaman hidupnya Nabi SAW. Hanya karena tidak sempat lihat Nabi SAW dengan mata kepala, maka tidak dikategorikan sahabat. Masyhur dengan ilmunya dan kesolehannya. Lewat Shuraih, kata Umar, Shuraih hakim di antara kita. Kata orang itu, saya setuju. Shuraih masyhur dengan ilmunya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hai Shuraih kesinilah, hakimi di antara kami. Mulailah Umar ceritakan, mulailah orang itu ceritakan. Maka kata Shuraih kalimat menjadi hukum syar'i. Karena Umar bin Khattab menyetujui statement itu. Kata Shuraih, ya Amir Mu'minin. Kalau Anda mau kembalikan kuda ini, kembalikan dalam kondisi utuh seperti waktu Anda beli. Atau bawalah kuda ini walaupun dia pincang. Karena transaksi sudah selesai. Maka Umar bin Khattab menyetujui pendapat tersebut, lalu beliau mengatakan, baiklah, mulai sekarang Shuraih kau akan jadi hakim di Irak. Langsung ditunjuk menjadi hakim di sana. Terus dia menjadi hakim sampai di zaman Yazid bin Muawiyah. Tapi sebuah hukum di sini tentunya. Jadi kita memang harus ngecek dari awal. Atau sudah ada syarat kesepakatan kalau terjadi sesuatu. Jadi ini amanah di kita, kalau kita bawa pulang rusak, kita ganti atau tukar itu gak ada masalah. Tapi dari awal akadnya. Saya ulangi. Kata Nabi SAW, apabila 2 orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak memilih. Selama mereka berdua belum berpisah dan masih bersama. Atau selama salah seorang dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain. Maka apabila salah seorang dari keduanya telah memberikan pilihan kepada yang lain, lalu mereka berdua bersepakat pada pilihan yang diambil, maka wajiblah jual beli itu. Dan apabila mereka berdua berpisah setelah selesai bertransaksi, dan salah satu pihak di antara keduanya tidak meninggalkan atau membatalkan transaksi tersebut, maka telah wajib juga transaksi jual beli itu. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 3 halaman 84 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1163. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, sudah berpisah, akad transaksi berarti sudah selesai. Kalau diikuti dengan syarat, tadi saya bilang, coba saja, saya kasih waktu seminggu, kalau tidak cocok, atau kalau ada yang rusak, kembalikan kepada saya. Dan itu sebagai amanah bagi orang itu, maka juga sudah terjadi transaksi.
Hadis 692 dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Al-ba'i'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa illa an yakuna safqata khiyar wa la yahillu lahu an yufariqahu khasyata an yastaqila." Penjual dan pembeli memiliki hak memilih hingga mereka berdua berpisah, kecuali jual beli khiyar, dan tidak halal bagi salah seorang pihak untuk meninggalkan mitranya karena takut dia membatalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Ibnu Majah dan diriwayatkan juga oleh Darul Qutni, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini di jilid 2 halaman 183, Abu Dawud jilid 3 halaman 273, An-Nasai jilid 7 halaman 251, At-Tirmidzi jilid 3 halaman 550, Darul Qutni jilid 3 halaman 50, Ibnu Jarud jilid 2 halaman 158. Dan dalam riwayat lain, sebagaimana saya sudah tunjukkan metode yang saya gunakan dalam kajian Bulughul Maram, kalau dalam satu nomor hadis ada beberapa riwayat, kita baca dulu semuanya. Masih nomor yang sama 692. Dalam riwayat lain disebutkan hatta yatafarraqa mim makanihima, hingga mereka berdua berpisah dari tempat transaksi tersebut. Dan hadis ini diriwayatkan Darul Qutni di jilid 3 halaman 50. Hadis ini menjelaskan kepada kita hukum syar'i, penjual dan pembeli memiliki hak memilih hingga mereka berdua berpisah, lanjutkan transaksi atau putuskan, kecuali jual beli khiyar. Yang dimaksud dengan khiyar adalah tadi ada syarat-syarat. Gak apa-apa kamu coba dulu. Boleh, mobil ini gak usah dibayar dulu. Pakai aja dulu. Kalau cocok, mobil bekas tahun 2015, pakai aja dulu. Kalau nyaman, bayar pada saya. 3 hari saya kasih kesempatan. Maka selama 3 hari amanah. Ini namanya khiyar. Masih ada syarat-syarat bisa memilih. Kecuali khiyar. Walaupun sudah berpisah tapi ada syarat yang disepakati tadi. Dan tidak halal bagi salah satu pihak untuk meninggalkan mitranya karena takut dia membatalkannya. Selama sudah ada pembicaraan, ingat, orang muslim teman-teman sekalian, apa yang dia ucapkan sudah menjadi akad buat dia. Perhatikan kalimat itu ya. Jadi orang muslim itu lisannya sudah akadnya. Saya akan datang, saya akan nikahi, saya akan beri, ya. Dan seterusnya ini sudah kalimat. Tidak layak seorang muslim menarik kembali perkataan dia kecuali dalam masalah maksiat. Maka itu dianjurkan dia untuk menarik statementnya. Tapi kalau dalam kebenaran dia harus menepati apalagi janji, ya. Makanya yang dimaksud di sini tentunya. Dan tidak boleh dia takut nanti kalau orang ini 3 hari saya kasih kesempatan coba mobil, ternyata dalam 3 hari ada orang yang datang, padahal dia sudah lemparkan kata-kata tadi, ya. Sudah orang itu sudah bawa, udah sabar. Dalam 3 hari pun ada orang yang menawar, ya sudah kita sudah ada akad terikat masalah khiyar dengan orang tadi. Nggak boleh kita karena khawatir nanti orang ini nggak mau tunggu sampai 3 hari, akhirnya kita main tarik saja, nggak boleh. Tentu di sini sekali lagi dalam bab khiyar juga sebaiknya seseorang memenuhi banyak akad-akad yang dia butuhkan. Seperti misalnya dia bilang sama orang itu, saya pinjamkan selama 3 hari ya, silakan dicoba. Tapi kalau ada dalam 3 hari ini ada orang datang mau lihat, saya pamit untuk saya jual. Kalau dia cocok, tapi silakan dicoba. Misal ada akad itu dari awal tuh masuk dalam khiyar. Itu masuk dalam masalah khiyar, berarti kita punya hak baru sehari setengah atau baru 2 hari ada pembeli yang pasti mau lihat, mau coba juga. Kita pamit sama dia, ini ada orang yang mau beli. Kalau sudah cocok sama dia maka saya akan jual, gitu kan? Itu bisa dilakukan. Tapi kalau dari awal kita sudah bilang nggak apa-apa kamu coba 3 hari, nggak ada tambahannya, tidak ada tambahan khiyar di sini. Kita bilang sudah 3 hari, tidak boleh kita batalin di sini. Kata Nabi SAW, dan tidak halal bagi salah satu pihak untuk meninggalkan mitrahnya karena takut dia membatalkannya.
Hadis yang terakhir 693 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Dzakara rajulun li Rasulillah SAW annahu yukhda'u fil buyu' faqala idza bay'ata faqul la khilabah." Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari di jilid 3 halaman 8586 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1165. Yang artinya seseorang laki-laki telah bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah ditipu dalam jual beli. Maka beliau SAW bersabda, apabila kamu berjual beli, maka katakanlah sebagai syarat tidak boleh ada penipuan. Tidak boleh ada penipuan. Saya mau semuanya jujur, tidak ada manipulasi. Ya, tidak boleh ada penipuan. Maka itu termasuk sunnah Nabi SAW untuk diucapkan. Begitu saja, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.